namanya adalah instrumen merupakan jembatan antar teori dan empirik. Ini teorinya, tadi udah ada hipotesis kan, lalu ada empirisnya. Nah, lalu diambil datanya, baru menjadi data secara empirik gitu ya. Oke, selanjutnya, mengapa instrumen menentukan kualitas? Oke, sorry. Dari riset ya. Jadi, sebaik-baik apapun rencana penelitian, instrumennya jelek, jelek. Saya pernah menggagalkan beberapa kali penelitian karena mahasiswanya salah menguji validitas, gitu ya. Artinya apa yang dia sajikan ke saya itu tidak bisa mengukur apa yang hendak dia ukur. Tidak valid. Saya cuma nanya begini waktu pas ujian sidang, sidang apa skripsi ya. Coba, saya nggak bakal nanya banyak, cuman saya pengen ada presentasi terkait dengan bagaimana Anda menguji instrumen Anda. Itu doang. Ini dijelasin, bla bla bla. Oh ternyata Pak, gini banyak. Coba lihat kan hasilnya. Ternyata tatkala dilihat kan eh, secara tidak langsung dia memunculkan sesuatu hal yang nggak tahu sengaja, tidak sengaja atau gue memunculkan bahwa memang banyak yang tidak valid. Iya teh pertanyaan teh teu paralid gitu nya. Nyarangkut gitu ya, cek kasarnya mah. Tidak valid artinya tidak bisa mengukur apa yang hendak diukur dari sekitar 35 pertanyaan ya. Dari dua variabel itu ya, satunya ada yang 20, yang satunya ada 15. Dari mayoritas ada bahkan ada yang satu variabel itu tidak valid, hanya satu yang validnya. Saya tanya, kenapa bisa begitu gitu? Saya nggak nanya, oh judulnya apa, begitu. Kalau ada seorang peneliti yang terlanjur membuat laporan tapi menggunakan data yang seperti itu, bagaimana ceritanya? Berarti Pak harus penelitian ulang. Oke, terima kasih. Baik, silakan. Rekomendasi di bab 5. Match nggak gitu? Kalau nggak match, aneh. Nah, itu gitu. Coba lihat bab satunya, apa manfaatnya? Lalu rekomendasi sama implikasi penelitian Anda bagaimana? Lalu selanjutnya kira-kira penelitian Anda masih tren nggak dilakukan? Oh masih Pak, kenapa? Karena ada kemungkinan penelitian saya dilakukan selanjutnya. Ada future research-nya. Maksudnya begini-begini. Nah itu ada hal yang seperti itu, Pak sekalian. Jadi kemungkinan besar dosen di Pascasarjana itu nanyanya mungkin nggak bakalan nanya terkait dengan konten yang ibu tulis ya, tetapi berpikir dengan apa yang ibu lakukan, apa yang kira-kira akan ibu pahami, ibu pas kalian pahami terkait dengan eh, apa yang memang disajikan di hadapan kita gitu ya. Oke, jadi selanjutnya kita akan lihat mengapa sih instrumen menentukan kualitas riset. Pertama, instrumen yang baik menghasilkan data akurat, analisis terpercaya gitu ya, kesimpulan ilmiah yang sahih, rekomendasi material gitu ya. Nah, itu yang harus apa ya, yang harus dicatat oleh ibu pas kalian ya. Selama misalkan datanya tidak akurat atau bias, salah. Selama analisisnya error statistiknya gitu ya, itu nggak usah dipakai. Seperti tadi, Pak, eh, pakai Anda penelitiannya pakai apa? Pak, saya pakai penelitiannya pakai statistik eh, regresi berganda. Oke, siap. Data pengambilan populasinya, sampelnya pakai apa? Purposive sampling. Oke, dari situ udah salah. Selanjutnya purposive sampling, oke. Jumlahnya berapa? 30 orang, Pak. Oke. Dari situ salah juga. Nah, jadi apa ya? Bisa dikatakan itu bias pengukurannya. Statistiknya pasti error. Kalau saya tanya sekarang, coba kamu kalau misalkan mau data apa ngedrag lebih dalam, coba saya pengen praktek lah. Saya minta waktu ya sekitar 2 menit. Gimana cara Anda 30 responden itu, Anda pakai SPSS kan? Coba munculkan datanya secara real time sekarang. Saya yakin nggak akan bisa. Karena statistiknya pasti error. Gitu ya. Jadi mau gak mau kondisinya pasti, oh ya penelitiannya salah. Kalau penelitian salah kan tidak usah simpulkan sama kita gitu ya. Ya kalau saya kalau neliti, kalau nguji ya udah selesai gitu ya.
kesimpulannya dapat seperti di UMI juga pernah nguji atau di tempat yang lain nguji S2 juga pertanyaannya seperti itu aja gitu. Jadi kesimpulan nanti gimana prodi aja lah. Cuman dari saya rekomendasinya yaitu tadi tolong ini mahasiswanya ada kesalahan di pembuatan valid ya. Lalu selanjutnya apa? Rekomendasi manajerial relevan ya. Betul. Jadi implikasinya kepada manajer nanti akan lebih baik. Dan selanjutnya, kalau ternyata datanya error dan lain sebagainya, gitu ya, selama kita mau, saya mau publikasi ilmiah, yakin nggak bakalan diterima. Karena sama orang-orang yang dipublikasi itu, di tempat publikasi itu akan tahu, oh ini mah datanya, kayak pabrikasi, oh ini mah ternyata begini, oh ya ternyata ini mah muncul dari gini. Dan itu kan kelihatan gitu. Karena orang-orang di jurnal itu udah paham banget bagaimana mencari kesalahan ya. Terbiasa mencari, bukan cari bukan cari masalah, tapi karena terbiasa untuk misalkan mengkaji berbagai macam permasalahan di penelitian tentunya, jadi akan intuisinya akan oh ini kayaknya begini, ini tidak layak untuk dilakukan atau dilanjutkan dan lain sebagainya. Itu akan seperti itu. Jadi sekali lagi, instrumen yang tepat menghasilkan data yang benar. Data yang benar menghasilkan keputusan yang tepat. Nah itu. Jadi antara instrumen dan keputusan itu sangat berkorelasi, sangat tinggi gitu ya. Jadi sekali lagi kita yuk belajar yuk gitu, membuat instrumen yang baik dan benar gitu ya. Ada jenis-jenis instrumen penelitian teman-teman. Pertama ada instrumen kuantitatif, ada kuesioner, skala Likert, tes terstruktur, checklist observation. Nah, mau yang mana gitu ya? Kita boleh pakai. Lalu ada lagi yang kualitatif. Ada pedoman wawancara, ada catatan observasi, dokumentasi laporan, FGD, Focus Group Discussion. Nah, jadi nanti teman-teman mau pakai yang mana? Pak, abdi mah bade nganggo wawancara. Boleh, silahkan. Kalau mau pakai kualitatif, syaratnya yang harus kuatnya adalah teori. Jadi nanti yang akan dicecer para penguji itu adalah bagaimana teori itu muncul sehingga layak pakai kualitatif. Gitu. Sehingga apa? Karena ngomong, gitu, ngomong, kata-kata. Beda sama kuantitatif. Kuantitatif secara struktur sudah begitulah bakunya gitu. Tapi kalau kualitatif, kalau kuantitatif ya, kuantitatif itu angka, kualitatif kata-kata. Jadi kalau kualitatif mau tidak mau nanti akan dicecer minimal 200 referensi mengenai berkaitan dengan grand theory, middle range, sama Plates theory minimal 200 referensi. Itu baru bisa dikatakan secara mendalam. Karena nanti yang akan dilakukan adalah wawancara itu deep deep interview, melakukan interview secara mendalam terkait dengan konsep. Kalau konsepnya nggak matang, nggak bisa karena nanti permasalahan pun akan belajar datangnya dari mana? Dari pemahaman dari teorinya, dari konsepnya, dari turunan ke variabelnya, teorinya bagaimana konsepnya. Karena eh, variabel itu ribuan variabel itu mendukung satu konsep, ribuan konsep itu mendukung satu teori. Jadi kalau Anda menggunakan beberapa teori, bayangkan berapa ribu konsep, berapa ribu variabel yang bisa dimunculkan. Itu gitu ya. Jadi kondisinya adalah untuk instrumen bebas mau pakai yang mana saja tergantung nanti Anda diskusi dengan para pembimbing gitu ya, dengan apa mentor-mentor Anda tatkala mau nyusun karya tulis ilmiah gitu ya. Jadi pemilihan jenis instrumen harus selaras dengan pendekatan penelitian. Pendekatannya pakai apa gitu? Deskriptif kah? Kualitatif kah? Atau apa itu banyak itu pendekatan. Tujuannya apa? Sama karakteristik datanya. Datanya ternyata datanya angka. Kenapa harus diwawancarain gitu ya? Cukup saja olah datanya gitu. Tapi datanya hanya ada gambar, foto, dan lain sebagainya, sejarah, dan lain sebagainya. Ya ngapain juga harus diangkakan gitu. Udah aja ngomong cerita gitu ya, nambahin ceritanya gitu. Nah, bisa seperti itu ya teman. Jadi tergantung nanti.